Apa sih itu KDRT? Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT dapat didefinisikan sebagai ancaman terhadap seseorang, terutama perempuan, yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikis, dan penelantaran. Tindakan ini juga mencakup ancaman dan pemaksaan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan apa sih judi online itu? Judol atau judi online dapat didefinisikan sebagai aktivitas di mana pemain bertaruh dalam berbagai macam jenis permainan atau penghasilan dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial. Dalam judi online, pemain dapat memilih berbagai macam jenis permainan seperti main mesin slot, poker, dan taruhan dalam pertandingan olahraga. Aturan permainan dan jumlah taruhan biasanya ditentukan oleh pemain itu sendiri dengan menggunakan perangkat elektronik yang terhubung ke internet. Selamat siang, perkenalkan, saya Losen, sebagai pewawancara pada kesempatan kali ini. Dan ada pun rekan saya yaitu Andi Faisa yang akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saudara Jack dan Ivan selaku pelaku KDRT dan juga penjudi online. Pertanyaan pertama yang akan saya berikan kepada saudara Ivan yaitu, dapatkah Anda menjelaskan kepada kami bagaimana Anda bisa tidur dengan nyenyak di malam hari setelah menyakiti orang yang seharusnya Anda lindungi di rumah? Untuk pertanyaan ini sebenarnya dalam kata tidur nyenyak ini saya tidak sepenuhnya dapat tertidur nyenyak, cuman dikarenakan mungkin adanya kondisi yang membuat saya teramat lelah, dan mungkin ini juga sebagai pelarian bagi diri saya sendiri dikarenakan memang sudah lelah dengan semua yang telah terjadi. Jadi semua yang berdasarkan pada tubuh saya ini sendiri itu dikuasai oleh emosi saya. Makanya dapat dikatakan bahwasanya saya tidak sepenuhnya bisa dikatakan tertidur nyenyak. Nah, baik, selanjutnya untuk saudara Jack. Pertanyaannya, apa yang menurut Anda untuk mulai berjudi online? Itu mungkin karena faktor ekonomi ya. Kita melihat di iklan-iklan judi online itu sangat menarik. Jadi kita coba, yang awalnya kita coba-coba tapi bikin ketagihan, bikin penasaran. Makanya ya saya kira cukup itu saja. Pertanyaan kedua untuk saudara Ivan. Bagaimana perasaan Anda ketika menyadari bahwa kecanduan judi Anda telah mengubah Anda menjadi sosok yang menakutkan bagi orang-orang terdekat? Dalam hal ini sebenarnya saya sendiri itu teramat sangat kecewa pada diri saya sendiri dikarenakan kenapa sebenarnya saya tahu bahwasanya ini salah, tapi apa daya saya terlambat untuk dapat menyadari bahwasanya saya memang salah. Mungkin itu saja. Dan pertanyaan terakhir untuk saudara Jack. Pernahkah Anda mengalami masalah hukum terkait perjudian? Kalau sampai saat ini ya kita melihat berita-berita ya, untuk judi online itu diberantas oleh beberapa pihak polisi. Mungkin alhamdulillah sampai saat ini belum. Dan sudah beberapa tahun lalu saya berhenti meninggalkan bisnis ini. Saya kira cukup itu saja. Dan pertanyaan terakhir untuk saudara Ivan, apa langkah yang telah Anda ambil untuk mengatasi masalah perjudian dan kekerasan dalam rumah tangga? Untuk langkah ini sebenarnya bisa dikatakan sangat fleksibel dikarenakan saya kira semua orang mempunyai cara yang tersendiri untuk terbebas dari jeratan hal-hal yang sangat merugikan, contohnya seperti judi online dan kekerasan rumah tangga ini. Untuk langkah-langkah yang saya ambil itu, pertama saya mengintrospeksi diri saya sendiri bahwasanya memang saya telah salah tentang hal ini, dan saya pun juga mulai meminimalisir semua informasi terkait apapun itu di dalam internet yang telah saya jelajahi dengan
handphone saya sendiri, dan saya sepenuhnya berpikiran sangat panjang bahwasanya saya tidak akan kembali terjerat dalam masalah ini lagi. Baik, itu saja pertanyaan dari kami berdua. Terima kasih atas waktu dan kejujuran yang telah Anda bagikan dalam wawancara pada kali ini. Baik, sesi wawancara telah selesai. Setelah ini kami akan menampilkan sebuah short movie yang menjelaskan tentang dampak judi online dan KDRT, dan kami harap penonton bisa menyimak dengan bersama karena banyak arti dalam video tersebut. Selamat siang. Terima kasih. Kalau di sini warna apa? Sini warna merah, di sini warna hitam. Ya, pintar. Kenapa itu? Kenapa kau terus, Kak? Kalah lagi, habis gonta. Wih, dengar Pana, banyak sekali hutangmu. Apa? Yang mau kau atur, Kak? Aku tahu di hidupku ini. Bagaimana saya tidak atur kok? Bagaimana hidup tak nanti? Bagaimana Lana? Pikir juga anakmu. Diam kau, aku tahu dia apa yang mau bekerja. Sakit itu, berani-berani betul Kak. Berani sama saya. Wih, kenapa itu? Rekam. Si laki ini anak. Apa ini? Menangki. Baru tidak dikasih tahu Kak. Grup judi ilegal. Cara membayar hutang dengan jalur berbahaya. Di, siapa bilang itu grup judi nah? Apa kau bikin kasihan? Astaga, Rina. Terjebak, Kak. Tidak bisa Kak keluar. Kau pakai semua uang untuk judi nah? Kau tipu Kak. Rina, minta maaf, Kak. Bakalan berubah, Kak. Kasih aku kesempatan. Mau dia kasih kesempatan lagi. Tapi terlalu jauh, Mini. Halo, Rina. Harus kau tahu. Andi itu punya utang lebih besar daripada apa yang kau kira. Jadi jangan sampai itu suamimu mengharap bisa lepas. Siapa ini? Apa mau? Intinya saja, suamimu itu punya utang lebih besar. Banyak sekali utangnya. Jadi, cari kami solusi untuk suamimu. Sudah. Halo? Rina, bagaimana ini dicari, Kak? Ayo Pak, pergi ke sekarang. Tidak, dulu sama kau. Saya pengen atur di sini. Jangan, ayo pergi semua. Ayo Lana, pergi. Tidak, jangan. Biar bisa saya di sini. Saya pengen atur. Hempel Lana, Pergi, pergi. Kak. Hati-hati, Kak.
KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kepada seseorang yang dapat mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual, dan bahkan penelantaran dalam rumah tangga, termasuk dalamnya ancaman atau perbuatan yang dapat merebut kemerdekaan seseorang yang melawan hukum di lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga yang dimaksud berupa hubungan karena pertama, sebagai suami, istri maupun anak. Kedua, dijalin karena adanya hubungan darah maupun perwalian. Yang ketiga, yaitu hubungan yang terjadi atas pekerjaan seperti menjadi asisten rumah tangga. Terakhir, bentuk dari KDRT itu sendiri. Pertama, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Di dalam hukum pidana, KDRT atau yang kita kenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh judi online dapat dijerat oleh beberapa pasal, yakni pertama ada pasal 44 nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menjerat hukuman penjara selama 15 tahun atau denda sebanyak maksimal 15 juta rupiah. Tentunya hal ini tidak hanya terkait dengan satu pasal. Ada beberapa pasal yang terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, yakni pasal 351 KUHP menjerat hukuman penganiayaan sedang, yakni hukuman penjara 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal sebanyak Rp4.500. Lalu pasal kedua yaitu pasal 352 KUHP menjerat penganiayaan sedang maksimal penjara 5 tahun atau denda sebanyak Rp10.000. Penting untuk diingat bahwa KDRT merupakan kejahatan yang serius dan tidak dapat dibenarkan. Jika Anda mengalami KDRT, Anda segeralah melapor kepada pihak yang berwajib dan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Mari kita bersama-sama mencegah KDRT yang dipicu oleh online dengan cara yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap judi online bahwa itu adalah kegiatan yang sangat berbahaya dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye. Yang kedua ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap penjudi online dengan cara melakukan pelayanan hotline dan monthly. Lalu yang ketiga ialah dengan cara memperkuat penegakan hukum dengan cara memberikan efek jerah dan hukuman yang setimpal. Ingat, keluarga adalah harta yang paling berharga. Jangan biarkan judi online dapat merusak keharmonisasian keluarga Anda dan dapat memicu KDRT. Mari kita bersama-sama membangun keluarga yang sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok Delik-Delik di luar KUHP yang bertema kecanduan judi online berdampak pada hancurnya keharmonisan dalam keluarga atau KDRT. Nah, dalam video kami itu menampung banyak konsep, di mana konsep pertama itu kita menjelaskan mengenai video edukasi, apa itu judul dan KDRT secara singkat yang diperankan atau dilaksanakan oleh saudari Adriani. Kemudian untuk bagian keduanya, kami merancang sebuah konsep di mana kita melaksanakan wawancara yang diperankan oleh Hussein dan Andi Faizah, yang dimana pelakunya itu kami menggunakan nama samaran dan juga anggota samaran. Kemudian lanjut di bagian ilustrasi atau bisa disebut dengan short movie, kami memerankan yang pertama pemeran utamanya yakni Andi Fikramakuaseng selaku Andi atau sang ayah yang berperan sebagai pelaku KDRT dan judo. Kemudian adapun pemeran utama untuk ibu yakni Siti Alifiani Zahra sebagai Rina atau sebagai ibu. Kemudian adapun Alifa Mutia sebagai sang anak bernama Lana. Kemudian adapun Cahaya Amanda Aziz selaku tetangga pertama yang melihat atau menjadi saksi dari KDRT tersebut. Kemudian adapun Andi Askalelita Harun juga menjadi tetangga dua pada ilustrasi tersebut. Nah, yang terakhir, adapun ketika di scene di mana ketika ada penelpon misterius itu diperankan oleh Agus. Nah, selanjutnya kita melompat ke konsep berikutnya.
Adapun edukasi terakhir yang dimana lebih spesifik membahas mengenai judol dan KDRT, dimana di konsep itu diperankan oleh Emilia Amarda, Agung Dalis. Nah, begitulah dari konsep-konsep kami. Semoga video kami dapat menginspirasi dan menjadi pelajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah melaksanakan atau memainkan judol atau judi online karena hal itu dapat berdampak buruk kepada masa depan Anda, serta jauhilah KDRT dan sayangi keluarga Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.